Sementara pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh menggunakan helikopter. Sementara Polri juga melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pendistribusian bantuan akan terus berlangsung baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Pemirsa, anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah Padang Panjang antusias ikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main caka juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak atau namanya sangat membantu untuk psikologinya anak-anak. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengendara antre berjam-jam untuk bisa mendapatkan BBM. Antrean kendaraan di SPBU juga terjadi di Aceh Singkil Aceh dan Pasaman, Sumatera Barat. Antrian kendaraan mengular hingga kilometer di ruas jalan untuk mengisi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Medan. Pengendara terpaksa antri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Antrian kendaraan sudah terjadi beberapa hari pasca banjir melanda Kota Medan. Keadaan seperti ini, Bang? Susah kali, Bang. Udah susah duit, susah lagi minyaknya, kan? Apa harapan Abang sama pemerintah, Bang? Udah, cepatlah selesai nih, Bang, ya. Ya, ini disebabkan akibatnya dari efek dari pasca banjir kemarin. Minyak tidak begitu banyak yang masuk ataupun stok terbatas. Antrian kendaraan juga terjadi di SPBU di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Pengendara memadati SPBU lantaran beberapa hari terakhir BBM di Aceh Singkil langka akibat banjir bandang yang melanda daerah tersebut. Warga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Warga menyebut harga BBM di pengecer berkisar 40 hingga 50 ribu rupiah per liternya.
Sementara di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, lumpuhnya akses akibat longsor dan pohon tumbang menyebabkan pasokan BBM terkendala. Kendaraan termasuk truk BBM mengantri untuk mengantar BBM ke SPBU di Lubuk Sikapi. Terhambatnya pasokan BBM membuat SPBU kehabisan stok. Dari Medan, Sumatera Utara, Aceh Singkil Aceh, dan Pasaman, Sumatera Barat, iNews melaporkan. Kita awali lintasan news pagi hari ini dengan informasi jumlah korban tewas dalam banjir bandang di Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Diperkirakan masih ada korban yang tertimbun karena permukiman tersapu banjir. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salare, Ayat Timur, Kecamatan Palembayan, Agam. Dengan demikian, total jumlah korban meninggal yang ditemukan menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat untuk membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun. Yang sekarang ini masih berlumpur dan area cukup luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dari yang sudah ada ini ada sekitar 20 lah. Itu masih ada di lapangan. Ini baru yang hanyut dari sungai, Pak. Ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub ya, Wakil Wagub untuk bisa membantu alat juga ada umum. Korban luka dilaporkan sebanyak 23 orang dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Dampak dari banjir ini, lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sementara kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, jumlah korban meninggal dunia mencapai 10 orang pada Minggu siang. Sementara 6 orang lainnya masih belum ditemukan. Evakuasi jenazah yang ke-8 insya Allah. Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe, sebanyak 26 korban dilaporkan hilang, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 10 orang selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. BPBD dan tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pendataan dan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau akibat diterjang banjir bandang yang memutus akses jalan hingga membuat sejumlah warga terisolir. Berkaitan korban meninggal itu ada 10 orang, 8 orang sudah diketahui identitasnya, sementara 2 orang masih belum diketahui identitas dan saat ini jenazah masih di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Saat ini juga masih ada 6 orang yang hanyut dan belum ditemukan, masih dalam proses pencarian, baik itu dari Basarnas maupun dari BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Dan juga ada 2 orang luka-luka yang saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan terus mencari korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kemudian pemirsa, ini menelusuri aliran Sungai Aek Garoga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang.
Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang belum bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. Berapa Bu? 7 orang. Untuk korban luka sendiri Bu? Yang luka-luka? Iya. Nah, kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400 lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, berarti kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.